Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Kota Jambi memiliki perkembangan sejarah yang cukup panjang, terkenal dengan Kerajaan Islam Melayu Jambi. Perkembangan tersebut diikuti pula dengan berdirinya bangunan-bangunan masjid berarsitektur khas sendiri. Salah satunya adalah Masjid Raya Magatsari yang terletak di pusat perekonomian Kota Jambi. Masjid Raya Magatsari ini merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Kota Jambi. Pemirsa, Jalan-Jalan Islami bersama saya Randi Anggelo akan mengajak Anda untuk melihat lebih jauh mengenai seputar Masjid Raya Magatsari. Adat menurun, syarak mendaki, adat bersendikan cara, syarak bersendikan kitabullah. Merupakan ungkapan yang memperlihatkan betapa eratnya pengaruh agama Islam dalam kehidupan masyarakat Jambi. Antara norma adat saling mengisi baik dalam tata cara berpikir masyarakat yang menggunakan pertimbangan akal sehat, berhati-hati dalam memutuskan sesuatu, lapang dada, dan senantiasa menyandarkan sesuatu yang tidak menyalahi tuntunan agama Islam. Peran tokoh agama atau alim ulama tergambar dalam tali tigo sepilin atau sering juga disebut tengku tigo sejarang yang merupakan kata atau kalimat perumpamaan mengenai kerjasama tiga kelompok penguasa, yakni pemerintah, alim ulama, dan kaum adat. Hal ini terlihat dalam pembangunan masjid sebagai wadah pembinaan dan pengembangan agama Islam di setiap dusun, desa, dan pemukiman penduduk. Berdiri bangunan masjid, surau, ataupun langgar yang sebagiannya dilengkapi dengan madrasah tempat anak-anak menimba ilmu agama dan mengadakan pengajian. Beberapa masjid tua masih berdiri di beberapa kawasan, baik dalam bentuk asli maupun yang sudah direnovasi dan disesuaikan dengan perkembangan serta pertumbuhan masyarakat di sekitarnya. Masjid-masjid baru yang megah pun menjadi kebanggaan masyarakat. Beberapa masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi, tak lebih dari hitungan jari. Di antaranya adalah Masjid Raya Magatsari dan Masjid Agung Al-Falah Jambi. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di dalam Masjid Raya Magatsari, di mana masjid ini didirikan sekitar tahun 1906 dan telah mengalami beberapa kali renovasi. Dan di sini juga kegiatan masyarakat tentunya sambil menunggu waktu sholat biasanya dipergunakan untuk membaca Al-Quran. Masjid Raya Magatsari merupakan salah satu masjid tertua di Kota Jambi yang kini masih berdiri namun tidak dalam bentuk asli karena sudah mengalami beberapa kali renovasi. Berdasarkan catatan pembangunan masjid dimulai pada dekade penghujung masa perjuangan Sultan Taha melawan Belanda sekitar tahun 1906. Ukuran asal masjid yakni 30 kali 30 meter dibangun secara gotong royong melalui wakaf harta tokoh-tokoh masyarakat. Awalnya bangunan masjid terbuat dari kayu dan saat ini masjid sudah dibangun permanen dan secara bertahap terus dilakukan perbaikan. Negeri Indonesia, kenali suku, adat, budaya, kekayaan alam yang kita miliki, dan panorama keindahan tempat-tempat wisata di seantero Nusantara. Negeri Indonesia, Senin hingga Jumat pukul 8 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Pemirsa, untuk mengetahui sejarah berdirinya Masjid Raya Magatsari ini, kita akan menemui salah seorang pengurus masjid bersama imam masjid di Magatsari ini. Ikuti saya. Assalamualaikum Pak. Salam. Pak.
Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Abu Bakar, Pak. Pak Abu Bakar dan Abdillah. Pak Abdillah. Nah, Pak, ini kita sedikit berbicara mengenai Masjid Magatsari ini. Kalau boleh tahu diceritakan sedikit untuk asal mula dari berdirinya Masjid Magatsari ini seperti apa, Pak? Ya kalau di luar kepala saya minta izin juga dengan membaca. Iya, secara tidak apa-apa kan? Iya. Oke lah. Menurut catatan bagian harta benda wakaf Masjid Raya Magatsari ini, masjid ini didirikan berdasarkan lokasi yang merupakan wakaf dari Syekh Hasan bin Ahmad Bafadal yang diperoleh secara turun-menurun dari tahun 1276 Hijriah atau sekitar tahun 1850-an Masehi. Pembangunan ini dimulai dari dekade penghujung masa perjuangan Sultan Taha melawan Belanda, yaitu sekitar tahun 1906 dengan ukuran asal 30 kali 30 meter. Dibangun secara gotong royong baik melalui wakaf tanah dan harta benda lainnya. Tokoh-tokoh masyarakat memprakarsai pembangunan Masjid Magatsari antara lain Said Abdurrahman bin Ahmad Bafadal, Haji Ibrahim bin Hasan, dan Haji Basaleh, serta nama-nama tokoh seperti Haji Hasan bin Ahmad Bafadal, Haji Abdurrahman Sutro, Said Salim Alkap, Haji Muhammad bin Haji Husin Bafadal, dan Haji Ibrahim Gurun. Pengerjaan pembangunan dipimpin oleh Haji Agus Nasir. Bangunan masjid di kala itu merupakan bahan dari kayu, diantaranya 4 tiang, soko guru dari kayu bulian. Menara azan terbuat dari bambu yang disusun dan dirangkul sedemikian rupa dan diberi atap. Sedangkan atap masjid berupa sirap yang berbentuk joglo atau tumpeng. Untuk menunjang kegiatan syiar agama di masjid ini, terkumpul wakaf hasil toko dari pemilik toko yang ada di sekitar bangunan ini. Masjid serta anggota masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya jalin kerjasama ini secara gotong royong, maka dapatlah terbangunnya masjid ini. Baik, berarti tadi sempat dikatakan bahwa awal mulanya masjid ini kayu. Kayu. Nah, kemudian berubah menjadi seperti ini. Iya. Pada tahun berapa? Ini sekitar tahun 1978. 1978. Yang sudah rombak total saya Iya, tahun rombak total. 1978 yang diprakarsai oleh almarhum Haji Nurdin Hamzah. Haji Nurdin Hamzah. Kita kan kalau kita melihat masjid ini dari luar, kita melihat memang sudah ada khas Jambinya sendiri. Yeah. Nah, apakah memang ini dirancang oleh dari Jambinya sendiri untuk pembuatan masjid ini hingga seperti ini, Pak? Kalau yang di depan, yang pintu gerbang di depan itu, dulu waktu zamannya Pak Maskun Sofwan, semua bangunan di Jambi itu harus ada ciri khas Jambinya. Makanya dibangunlah seperti ada tanduk kambing gitu ya. Itu makanya. Baik, ini kalau kita lihat kan di sini sepertinya sudah megah sekali masjid kita ini. Ini ada kaligrafi di sini. Apakah ini juga merupakan dari dulu sudah ada atau memang dari awalnya sudah dibentuk untuk kaligrafi ini sendiri? Kaligrafi ini baru ada sekitar 6-8 tahun yang lalu. Jadi masih baru benar. Nah, karena tempo hari belum ada apa-apanya, karena dilihat agak kosong, kita ciptakanlah buatan itu. Kalimat-kalimat yang dibuat, yang isinya semuanya ayat-ayat suci Al-Quran. Dan saya juga tertarik Pak sedikit mengenai nama Masjid Magatsari ini sendiri. Biasanya kan kalau kita masjid Al-Falah seperti di Jambi. Nah, ini sedikit unik namanya Magatsari. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan Pak tentang nama Magatsari ini sendiri. Itulah makanya namanya Magatsari itu ada beberapa versi. Antara lain ada yang mengatakan bahwa itu nama seseorang yang diambil dari nama Nan Magat gitu ya. Nan Magat. Ya, ada pula yang menyebut berasal dari nama kampung, yaitu Kampung Magatsari. Seperti kebiasaan pemberian nama, maka ada kecenderungan hubungan korelasi antara nama orang dengan nama sesuatu daerah atau kampung. Untuk menelusuri nama ini memerlukan kajian mendalam. Namun yang jelas Magatsari telah lama melekat pada Masjid Magatsari ini. Magatsari, berarti memang dari dulu namanya sudah Magatsari, Pak ya, tidak ada perubahan. Nah, ini kan karena letak masjid kita ini di pusat
perekonomian, artinya di tengah-tengah pasar. Iya. Ini tentunya tidak mengganggu aktivitas masjid kita karena banyak aktivitas pasar, Pak? Ya, alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya, Pak ya. Jadi justru ini kan biasanya kalau pasar ini ramainya siang. Nah, kalau untuk jamaahnya sendiri, Pak, dari mulai subuh sampai ke Isya itu seperti Kalau apa, Pak? jamaahnya yang paling ramai itu antara zuhur dan asar. Zuhur dan asar. Kalau zuhur dan asar bisa mencapai antara 1.000, bisa mencapai juga 1.000, minimal ya 300 sampai 400 jamaah. Sedangkan waktu subuh, karena letaknya ini di daerah pertokoan yang jumlah penduduknya boleh dikatakan tidak ada. Iya. Subuh itu semua jemaah yang berasal dari beberapa kampung, seperti dari daerah-daerah sekitaran pinggirannya. Tanjung Pinang, Kasang, yang dari paling-paling satu sab gitu. Kalau subuh dan kalau maghrib dan isya masih ada lah. Berarti juaranya di zuhur dan asar, baik. Ya, Pak, tadi dikatakan ada peninggalan. Nah, peninggalan ataupun aset seperti apa di masjid ini? Ya, aset berupa toko-toko, berbagai ruko, ada sekitar, kalau tidak salah, sekitar 8 pintu ruko yang dikontrak oleh para pedagang. Itulah yang dijadikan biaya untuk kegiatan kita. Jadi ruko itu sekarang kan udah disewa. Ya. Jadi yang diambil per tahun gitu, yang biaya kita untuk operasional dan lain-lain. Juga kalau dikatakan tadi di mana saya itu letaknya berbagai tempat. Ada yang di daerah sekitar pasar ini, ada yang sampai ke Simpang Pulai itu, yang diwakafkan bukan hanya untuk kita, ada satu bangunan diwakafkan untuk 3 tempat masjid kita, masjid di sekitar kampung itu. Baik, ini selain tempat beribadah tentunya masjid ini, apakah masjidnya juga digunakan untuk tempat bermusyawarah atau seperti apa, Pak? Kegiatan-kegiatan dilaksanakan di sini? Yang ada setiap hari Jumat dan Sabtu itu ada pengajian oleh guru-guru. Kalau dari zaman dahulunya sudah setiap Selasa dan Senin dan Kamis ya. Yang almarhum guru Zuhdi, dan juga sekarang ini ada juga dari Jumat dan Sabtu oleh para dai-dai muda gitu, yang diadakan setiap jam 4 sore setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Berarti memang kegiatannya full untuk sehari penuh itu gitu, Pak ya. Baik, Pak, terima kasih lagi informasinya. Dan pemirsa, itulah wawancara singkat kita bersama salah satu pengurus masjid dan juga imam masjid di Masjid Magarsari, Kota Jambi. Masjid Magarsari ini berada di Kecamatan Pasar, Kota Jambi, dan kini berada di tengah-tengah pusat perekonomian atau pasar Kota Jambi. Kawasan masjid tak pernah sepi dari lalu lalang masyarakat yang beraktivitas. Kehadiran dan aktivitas masjid tak terpengaruh dengan hiruk pikuk pasar Jambi. Keberadaan masjid bak oasis di tengah gurun pasir, yang artinya di tengah aktivitas perekonomian masyarakat, diingatkan akan kewajiban mereka untuk tetap beribadah. Selain itu, masjid ini juga sebagai tempat beristirahat para pedagang ataupun pembeli di siang hari menjelang waktu-waktu sholat. Karena berada di tengah pasar, jamaah masjid paling banyak saat waktu sholat zuhur dan juga sholat asar. Sementara waktu sholat subuh, maghrib, dan isya, jamaah menyusut karena aktivitas pasar tutup pada jam 5 sore. Masjid ini juga memiliki keistimewaan dibanding masjid-masjid lainnya, karena masjid ini memiliki sumber dana sendiri, tidak mengandalkan sumbangan dari pihak luar. Keunikan lain, di setiap bulan Ramadan, masjid ini memberikan takjil gratis untuk berbuka bersama setiap malam, dan pada malam Jumat diadakan makan nasi minyak bersama. Tradisi ini sudah berjalan turun-temurun sejak dahulu. Gotong royong dalam pembangunan masjid ini sangat kental bahkan hingga sekarang. Meski letaknya di Kota Jambi, namun kepengurusan masjid masih dilakukan secara bersamaan oleh tokoh alim ulama di kota dan juga seberang Kota Jambi.
sini ibu-ibu hamil itu mempercayakan suaminya untuk menolong persalinan. Masalah kemiskinan masih menjadi hal yang menakutkan. Suku Nias yang menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya Hoabin, sebagian besar masih menolak program keluarga berencana. Masjid Magatsari yang terdiri dari 2 lantai ini biasanya jamaah laki-laki berada di lantai bawah dan jamaah perempuan berada di lantai 2. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat ke lantai 2. Pemirsa, inilah lantai 2 dari Masjid Raya Magatsari ini, di mana di sini tempat jamaah perempuan untuk sholat. Dan dari sini juga kita bisa melihat sisi keramaian dari pusat pasar Kota Jambi yang mengelilingi Masjid Raya Magatsari ini. Meski masjid ini telah berdiri kokoh, namun pengurus masih terus akan melakukan inovasi dan perbaikan untuk semakin memperindah bangunan masjid. Di seputar masjid ini juga banyak dijumpai para pedagang yang berjualan beragam kebutuhan beribadah bagi umat Islam. Nah, pemirsa, di sekitar Masjid Raya Magatsari ini juga banyak sekali pertokoan yang juga menjual buku-buku bacaan agama Islam seperti yang saya baca ini, dan ada pula Al-Qur'an yang dijual di sini. Nah, begitu banyak sekali buku bacaan tentunya untuk menambah wawasan kita seputar agama Islam. Di sini mungkin kita sedikit akan berbincang-bincang dengan pemilik toko yang berada di persis di depan Masjid Raya Magatsari ini. Assalamualaikum, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Alwi. Pak Alwi ya. Sedikit berbincang, Pak. Ini tokonya sudah lama di sini atau gimana, Pak? Sudah lama. Sudah lama. Toko sendiri atau keturunan dari keluarga? Toko ini toko kakak saya aja. Kakak saya Abdul Aziz dia yang punya. Abdul Aziz dia. Iya. Iya, Pak. Ini kan saya melihat banyak menjual buku-buku bacaan Islam, juga Al-Qur'an. Ini kalau boleh tahu dari mana sumber? Kalau Al-Qur'an itu macam-macam. Ada yang dari Jakarta, ada yang Surabaya, ada yang dari Semarang, ada juga dari Bandung. Masuk semua gitu, Pak ya? Semuanya ada kita. Biasanya ada hari-hari khusus kah tempat ini ramai? Enggak juga. Kalau pelanggan itu kita enggak bisa nentukan harinya. Ya, datang kalau hari Senin rame, misal hari Selasa agak sedang, hari Rabu bisa rame lagi. Tapi selalu ada gitu. Selalu Bang, ada. ya? Nah, ini biasanya buku yang paling banyak dicari nih, Bang. Kalau yang setiap hari laku itu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Itu enggak meleset, setiap hari pasti ada. Pasti ada yang Al-Qur'an. belinya, Kalau harganya sendiri? Harganya bervariasi lah. Bervariasi. Iya. Dari yang murah sampai mahal ada lah ya. Ada yang 25.000, ada yang sampai 100-an ribu lebih ada. Baik. Biasanya yang membeli Al-Qur'an atau buku bacaan ini usia remaja atau lebih ke orang tuanya? Semua usia. Sama usia ya? Dari mulai anak 10 tahun sampai orang tua, sampai apa kan anak pesantren kan. Nah, beli Al-Qur'an. Iya, karena memang ini tuntunan hidup ya, Iya. Pak ya. Ya, Pak,
Ini selain ada buku bacaan dan juga Al-Quran, apa saja lagi yang dijual di toko ini? Kayak perlengkapan sholat ada ya. Perlengkapan sholat seperti peci, mukena, sajadah juga. Ya benar. Berarti lengkap gitu kebutuhan. Ada. Pakaian juga muslim ya, di sini. Sebagian ada. Sebagian. Ya. Cuma kita kalau fokuskan kalau untuk sekarang ini kita kitab-kitab, buku-buku bacaan. Buku bacaan. Kalau bulan Ramadan ya kita perbanyak lagi. Perbanyak lagi. Kalau sekarang kita jual yang standar aja, yang sudah ada aja kan. Apalagi posisinya pas di depan masjid Pak ya. Ini semoga tentunya terus laris tokonya dan terus berkembang. Dan pemirsa, itulah wawancara singkat saya bersama salah satu pemilik toko yang tokonya berada persis di depan Masjid Raya Magatsari. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Sandek, sebuah karya anak bangsa yang menjadi kebanggaan dan simbol kearifan masyarakat Sulawesi Barat. Sandek, perahu tercepat senusantara yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Saat ini, Sandek mengalami proses kepunahan. Hal itu jangan sampai terjadi sebab di balik Sandek ada ilmu pengetahuan pembuatan perahu dan pelayaran tradisional yang berasal dari warisan nenek moyang kita yang berlangsung ribuan tahun yang lalu. Tugas kita untuk menjaganya dari kepunahan. Lestarikan Sandek. Tak jauh dari Masjid Magatsari, ada lagi masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat kota Jambi, yakni Masjid Agung Al-Falah Jambi. Jika Masjid Magatsari adalah masjid tertua, Masjid Agung Al-Falah ini adalah masjid terbesar di kota Jambi. Pemirsa, tak jauh dari lokasi Masjid Raya Magatsari, di sini juga terdapat sebuah masjid dengan keunikannya yang tidak memiliki tembok pembatas seperti masjid-masjid pada umumnya, namun memiliki banyak sekali tiang sehingga masjid ini dijuluki dengan Masjid 1000 Tiang. Masjid ini bernama Masjid Agung Al-Falah Jambi. Ya, masjid ini memang bukan masjid yang tertua, namun masjid ini adalah masjid terbesar dan kebanggaan bagi masyarakat kota Jambi. Masjid yang terkenal dengan sebutan Masjid 1000 Tiang ini terdiri dari deretan tiang-tiang tanpa dinding dan diantaranya ada pilar-pilar besar sebagai penyangga kubah masjid. Masjid ini tidak pernah sepi dari aktivitas, juga digunakan oleh kelompok pengajian seperti BKMT untuk pengajian setiap minggu dan juga sebagai tempat praktek ibadah anak-anak sekolah di sekitar masjid. Berbeda dengan Masjid Magatsari yang kepengurusannya secara turun-temurun dan bersama-sama, untuk Masjid Agung Al-Falah Jambi ini langsung di bawah Pemda Provinsi Jambi.
Pemirsa, demikian jalan-jalan Islami kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan tadi bisa bermanfaat untuk Anda dan khususnya bagi Anda yang akan berwisata religi ke Provinsi Jambi. Dan semoga tayangan tadi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Randi Anggelo, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.